Di umur yang sudah melebihi setengah abad ini, baru saya tahu bahwa ternyata saya sama seperti Saya lahir dengan keadaan disleksia. dulu di waktu kecil. Setiap orang tua saya menyuruh saya mengambil peralatan apapun, saya selalu ngambilnya salah. Karena saya tidak tahu. Selalu pasti salah. Sehingga adik saya, kakak saya selalu ketawakan saya soal itu. Artinya saya susah untuk mengingat nama orang. Di waktu sekolah, saya juga dengan teman satu ruangan, satu lokal, itu sudah hampir setahun tetap saya tidak hafal orang-orangnya, namanya. Itu kenapa saya tidak pernah buat skrip atau naskah ketika saya show. Nah, satu lagi itu sebabnya saya kalau saya kan seorang trainer juga, jadi orang bodoh seperti saya menjadi trainer. Tapi di setiap mengajar di kelas, saya tidak pernah pakai modul-modul, pakai panduan-panduan karena memang saya tidak bisa menulis untuk menyusunnya. Jadi ketika saya mengajar itu makanya setiap saya mengajar selalu yang saya utamakan praktek kepada murid-murid saya karena memang itu kelemahan saya. Mengaji itu tidak pernah naik. Jadi kelas 1, kelas 1, kelas 1, kelas 1, kelas 1, adik saya sudah kelas 4 dan akhirnya jadi guru, saya tetap kelas 1. Hebat enggak itu? Bagaimana dengan teman-teman, berasa malu enggak? Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semua, ketemu lagi dengan saya di sini. Nah, oke sahabat, di umur yang sudah melebihi setengah abad ini, baru saya tahu bahwa ternyata saya sama seperti siapa? Deddy Corbuzier. Ya, samanya bukan di soal kesuksesnya atau apa, tapi mempunyai kelainan yang disebut saya susah bacanya. Tunggu. Disleksia. Ya. Tapi ini saya ketahui ketika nonton video tentang Deddy Corbuzier, bahwa dia mengatakan dia disleksia. Jadi begini sahabat, aku itu sebenarnya dari kecil sangat terbebani dengan diriku ini. Ini kenapa saya ini, apa otak saya bagaimana ini? Jadi begini, dulu di waktu kecil, setiap orang tua saya menyuruh saya mengambil peralatan apapun, saya selalu ngambilnya salah. Karena saya tidak tahu. Selalu pasti salah. Sehingga adik saya, kakak saya selalu ketawakan saya soal itu. Terus kedua, di waktu mengaji di surau, itu saya selalu tinggal mengaji, jadi tidak pernah naik. Sampai akhirnya adik saya menjadi guru ngaji juga, tapi saya tetap kelas 1. Kenapa? Karena memang saya tidak ngerti, saya tidak bisa mengaji. Saya tidak bisa baca ayat Tuhan, entah saya sulit menghafal, entah apa, saya tidak paham. Baru sekarang saya paham. Ternyata ya setelah saya tahu bahwa itu namanya disleksia, sehingga sekarang saya tidak terbebani lagi bahwa selama ini saya selalu bertanya-tanya, kenapa apa ada yang salah dengan diri saya atau kekurang gizi atau apa segala macam. Di waktu sekolah, saya juga dengan teman satu ruangan, satu lokal, itu sudah hampir setahun tetap saya tidak hafal orang-orangnya, namanya.
Saya tidak hafal teman itu. Makanya juga kalau ketemu teman-teman lama, saya agak malu ketemu. Saya suka ketemu dengan teman-teman lama, tapi yang saya khawatirkan cuma saya tidak ingat namanya. Nah, itu sering, makanya ketika berjumpa dengan kawan, ya itu yang menjadi beban terberat saya. Semoga sahabat-sahabat saya semua menonton video saya ini, ternyata itu penyebabnya. Sahabat, saya juga berkali-kali mengatakan pada siapapun bahwa saya itu hobi menyanyi. Hobi menyanyi, tapi memang tidak ada satupun lagu yang saya hafal. Jadi saya memang selalu ingin menghafal, tapi tetap tidak hafal-hafal. Itu sebabnya akhirnya saya suka berkaraoke. Jadi karaoke itu kan ada tagnya. Nah, saya ngopi dulu. Jadi begitu sahabat. Saya suka menyanyi, tapi tidak ada satupun lagu yang saya hafal. Saya sebenarnya terbebani, kenapa saya bisa begini? Apa otak saya lemah atau saya termasuk orang bodoh? Nah, satu lagi itu sebabnya kalau saya kan seorang trainer juga, jadi orang bodoh seperti saya menjadi trainer. Tapi di setiap mengajar di kelas, saya tidak pernah pakai modul-modul, pakai panduan-panduan, karena memang saya tidak bisa menulis untuk menyusunnya. Jadi ketika saya mengajar, itu makanya setiap saya mengajar, selalu yang saya utamakan praktek kepada murid-murid saya. Karena memang itu kelemahan saya. Jadi sahabat, baru setelah berumur lebih setengah abad, saya mengetahui problem saya, kelainan yang saya miliki. Itu sebabnya saya juga bahasa Inggris tidak pandai-pandai, karena membacanya tidak pandai. Terus telinga saya itu tidak bisa menangkap perkataan orang itu persisnya seperti apa. Nah, jadi itu sebabnya ketika belajar bahasa Inggris, saya sulit menangkapnya. Yang dia ucapkan sebenarnya apa. Nah, kemarin setelah menonton video Deddy Kobuzer yang mengatakan dia disleksia itu, saya tonton, terus akhirnya saya ketik disleksia di internet. Nah, baru saya dapat gambaran, oh ini persoalan saya. Nah, jadi baru setelah tahu begini, saya tidak begitu terbebani sudah. Selama ini itu menjadi terbebani. Di waktu sekolah, saya tidak pernah menghafal, karena memang seberapapun saya menghafal itu tidak ngerti-ngerti, tidak tersimpan dia apa. Terus bacaan itu lari-lari tulisan itu. Jadi sulit saya buat membaca. Nah, itu problem saya dari kecil itu. Nah, untung saja ketika saya pernah bikin postingan di Facebook, dan memang saya nakal di waktu saya ngaji. Jadi yang saya buat alasan bahwa saya tidak naik-naik ngaji itu karena saya selalu berkelahi dengan guru ngaji saya, dan itu memang seperti itu. Tapi sebenarnya setelah saya amatin, penyebab saya tidak pandai-pandai membaca bahasa Arab itu bahkan sekarang ayat yang saya hafal cuma adalah Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, dan ada sepotong-potong ayat yang lain. Nah, hafalnya juga saya yakin pengucapan saya tidak pasti salah. Itu sebabnya ketika saya bersama-sama murid-murid saya, ketika lagi sholat berjamaah, saya disuruh jadi imam, saya tidak mau. Nah, paling juga kalau saya mau ketika sholatnya siang, karena itu
bacaannya bacaannya tidak dizahirkan, baru saya mau. Tapi kalau misal sholat isya, sholat maghrib itu kalau mereka memaksa, baru saya mau. Tapi selalu saya katakan, mohon maaf, saya bukanlah orang fasih membaca ayat. Jadi jika kalian ingin saya jadi imam juga, oke, saya jadi imam. Tolong kalian perbaikin dalam hati kalian. Jadi selalu begitu. Nah, di waktu sekolah SMA, yang membantu saya sekolah adalah di setiap ujian ada pilihan ganda. Jadi kami dulu sekolah, setiap ujian tuh di soal itu selalu ada A, B, C, D. Jadi ada pilihan ganda. Nah, itu yang membantu saya karena saya ketika ujian tidak pernah membaca soal. Jadi ada kertas soal, ada kertas jawaban. Yang saya pegang kertas jawaban. Jadi di kertas jawaban saya pakai perasaan saja. Jadi 1A misal, gitu. Tapi rata-rata saya selalu ketika pilihan ganda itu selalu betul semuanya. Sehingga pernah di waktu kelas 2 SMA, wali kelas saya sampai sekarang saya dekat, beliau membangga-banggakan saya di setiap kelas. Karena beliau membanggakannya begini, ada tuh anak saya, dia itu tidak pernah membawa buku, tidak pernah mencatat. Tapi kalau ujian paling dulu selesai. Terus dan selalu benar. Nah, tapi yang satu lagi yang beliau berbohong cuma sebenarnya memotivasi murid-murid di lokal lain. Beliau berbohong cuma begini. Tapi dia ketika ada pelajaran apapun menyimak katanya. Padahal sahabat saya tidak pernah menyimak karena memang saya punya keterbatasan seperti itu. Bahkan saya buat di postingan di Facebook dan saya tag wali kelas saya itu tentang saya ujian, bagaimana saya ujian. Di sini ada saya tag ini. Nah, di sini ada saya ini. Waktu itu saya buat dalam postingan 21 Juli 2016. Ini hadiah yang ku dapat dari sekolah, karena hampir semua guru-guru tercintaku di SMA takut semua padaku ketika itu. Jadi sahabat, memang rata-rata semua guru takut sama saya. Di SMA itu, fisik yang paling kecil adalah saya. Jadi, kalau tidak salah dulu itu tinggi saya waktu sekolah itu 150 kurang. Berarti paling kecil kan. Tapi semua guru takut sama saya. Ya, saya takut kenapa? Ya, saya nakal. Saya lanjutkan. Jadi saya lanjutkan. Ini hadiah yang ku dapat dari sekolah. Dikarenakan hampir semua guru-guru tercintaku di SMA takut semua padaku ketika itu. Sehingga aku tak pernah mencatat. Nggak pernah menghafal. Sehingga sampai saat ini jangankan mengucapkan bahasa Inggris, membacanya saja aku tak tahu. Untungnya di setiap ujian, soalannya pilihan ganda sehingga aku tak perlu baca kertas soalan. Aku langsung isi kertas jawaban, dijamin jawabanku ketika itu benar. Karena tinggal memilih jawaban dengan batin. Wali kelasku waktu kelas 2 yang tercinta Pak Safri Al-Nanwir pernah membangga-banggakanku ke kelas lain karena ujian aku selalu paling cepat dan benar pula. Ya tentu saja, waktu buat baca soal tak kupakai. Bapak Safri Al-Anwir ada saran agar Ananda bisa bahasa Inggris? Nah, ini saya tag murid saya juga, Dodi Magis, yang dia mengajar ke luar negeri kemana-mana karena fasih bahasa Inggris. Help, ajarin aku bahasa Inggris dong. Nasihatku bagi para pembelajar dan para siswa, belajarlah yang benar, agar semua pengetahuan bisa kau dapat. Cukup aku saja yang jadi contoh. Pelajar yang salah akhirnya merugi di belakang hari. Alam terkembang menjadi guru. Jadi sahabat, nah di waktu sekolah itu juga, aku menyalahkan kenakalanku. Ku anggap kenakalanku yang membuat aku tidak memahami materi pelajaran. Padahal ya setelah saya mengetahui disleksia ini, yaitu karena dari kecil setiap saya menghafal apapun tidak bisa-bisa. Membaca apapun
Terus menangkap wajah orang pun, makanya saya ketemu orang lebih mudah lupa. Jadi ketika mengingat wajah orang, saya suka lupa. Jadi itu sebabnya, ya memang itu jadi kelemahan. Jadi saya sekarang cukup cukup apa? Cukup sudah tidak terbebani. Ternyata penyebabnya ini karena berapa kali saya menyalahkan kenakalan saya. Padahal dulu memang saya berusaha untuk membaca, berusaha untuk menghafal. Nah, di sekolah juga saya memang waktu SMA saya tidak mencatat dan saya memang ditakuti oleh guru-guru ada sebabnya ya. Nah, tidak usah saya ceritakan sebabnya. Lalu akhirnya saya mencari pembenaran bahwa penyebab saya tidak pandai membaca bahasa Inggris adalah kenakalan saya karena malas belajar. Padahal tidak. Dari dulu saya betul-betul ingin belajar. Itu sahabat. Apakah saya bangga dengan kelemahan saya ini? Tidak. Dengan kelainan ini? Tidak. Tapi yang jelas beban saya dari kecil itu sebenarnya itu menjadi pikiran saya. Kenapa saya begini? Kenapa saya disuruh orang tua waktu kecil ambil itu, yang saya ambil selalu lain. Ambil itu. Terus kedua, disleksia ini apa ada hubungannya dengan buta warna juga? Saya tidak tahu. Karena saya buta warna. Saya jadi kalau berjalan kendaraan, ketemu traffic light, lampu pemandu itu, saya tidak melihat warna merah, hijau, kuningnya. Tapi kalau yang nyala bagian bawah, itu saya jalan. Karena saya tidak bisa membedakan warnanya sama, saya lihat. Nah, apakah termasuk buta warna itu tidak mengenal, sulit mengenal warna itu termasuk disleksia? Saya tidak tahu. Seperti pertanyaan saya tadi, apakah saya bangga ternyata saya punya kalian ini? Tidak, saya terbebani selama ini. Saya terbebani, tapi saya selalu ingin untuk belajar. Sehingga sampai saya seperti sekarang ini, bahkan saya mengajar orang, mengajar para profesor, para guru besar, para trainer, para dosen-dosen. Ya, cara mengajar saya adalah tanpa modul-modul, tanpa ini, hanya saya sampaikan apa yang saya ingat. Satu yang saya juga heran adalah, yang penting saya ketika mendengar informasi apapun, dan itu saya tidak akan mengingatnya, tapi ketika di suatu saat saya ingin memerlukannya, dia mengalir saja keluarnya. Nah, dia mengalir saja. Tapi ketika ya itu saya juga pengen tahu, apalagi jika video ini ditonton oleh Deddy Kobuzer, apakah dia punya perasaan yang sama seperti yang saya alami, saya tidak tahu. Tapi yang jelas saya berterima kasih sama dialah, dari video dialah saya tahu bahwa saya ini begitu. Jadi saya itu disleksia. Nah, kalau disleksia ini, kalau saya baca, mana dia? Disleksia terjadi pada anak-anak dengan penglihatan dan intelektual normal. Gejala termasuk terlambat bicara, lambat dalam belajar kata-kata baru dan membaca. Sebagian besar anak yang mengidap disleksia dapat berhasil di sekolah dengan bimbing atau program pendidikan khusus. Saya tidak pernah program-program khusus. Terus perawatan dapat membantu, namun penyakit ini tidak dapat disembuhkan. Jadi itu katanya, penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Baik sahabat, biasanya ketika kita tidak mengetahui sesuatu, maka kita akan mencari pembenaran dengan mengkambing-kambingkan hitam. Dan kegagalan saya dalam pendidikan itu ternyata penyebabnya bukan karena saya nakal, tapi penyebabnya karena saya itu disleksia ini. Jadi makanya saya waktu SMA sampai 2 tahun tidak hafal nama teman-teman satu lokal.
Nah, jadi akhirnya kayak seperti kita di kampung, kita akhirnya kan memanggil teman dengan bahasa pergaulan. Misal, "Hai Dan." Nah, jadi itu membantu saya sehingga saya tidak akhirnya tidak terlalu terbebani juga dalam bergaul karena ah enggak tahu namanya. Teman satu ruangan enggak tahu saya namanya selama 2 tahun. Akhirnya saya, Dan. Nah, atau kalau dia perempuan, "Halo cantik." Biasanya saya begitu. Jadi hmm, atau ya seperti itu. Jadi sahabat, video ini kenapa saya buat? Ya, video ini saya buat adalah pertama saya bersyukur bahwasanya eh, kelemahan selama ini yang menjadi beban pikiran sama saya akhirnya terjawab. Ya, akhirnya terjawab. Kedua, di dalam mengajar, kenapa saya tidak pakai modul-modul segala macam? Ya, karena memang saya tidak mengerti itu. Nanti dari video Deddy Kobuzer saya tampilkan cuplikannya. Jadi sahabat, setelah lebih dari setengah abad usia saya baru saya mengetahui, oh ini penyebabnya saya begini-gini. Setengah abad lebih, ya. Saya sudah tua, setengah abad lebih, baru saya tahu. Tapi saya sangat bersyukur akhirnya tidak ada lagi PR di kepala saya yang berputar-putar. Kenapa ketika mengingat jalan, mengingat nama, mengingat detail tempat saya tidak bisa, sulit. Ini penyebabnya. Ya, ini penyebabnya. Sahabat kita, masing-masing kita, tanda kesempurnaan Allah adalah di masing-masing kita diberi kelebihan yang di orang lain menjadi kekurangan. Begitupun sebaliknya, kita ada kekurangan yang di sebagian lain orang punya kelebihan. Itu yang disebut keadilan Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita bersosialisasi, supaya kita saling terhubung, saling bantu-membantu, saling tolong-menolong. Jadi sehingga dalam hal apapun kita menjadi tim ya dengan orang lain, dengan siapa, bahwasanya kita tidak mampu hidup sendiri, kita harus bersosialisasi, kita harus ketemu sama orang-orang. Dan poin hebatnya, poin pentingnya dalam video saya ini adalah ketika saya mengajar, saya langsung mengajarkan murid saya praktek, jadi bukan teori. Itu sebabnya saya mengajar sebentar, mengajar pukau, mengajar apapun sebentar, karena langsung setelah inisiasi, kata bahasa orang sekarangnya, kalau menurut bahasa kami dulu adalah pengisian. Setelah inisiasi langsung praktek. Setelah praktek baru saya kasih keterangan. Keterangan sesuai dengan apa yang dia praktekkan tadi. Ya. Terus kedua, saya mengajar tergantung pertanyaan. Itu sebabnya saya kalau acara-acara resmi itu saya sangat grogi itu. Karena kalau acara resmi kan ada aturan-aturan resminya, mesti begini, itu saya tidak pandai. Nah, saya maunya acara itu tanya jawab. Jadi siapa misal itu sahabat di acara-acara resmi itu saya tidak pandai. Ketika saya disuruh misal acara perkawinan ponakan, acara apa-apa, terus saya disuruh ke depan, asal tidak harus mengikuti sistem begini, saya mau. Mengajar juga begitu, membuat materi juga begitu. Ketika ada yang bertanya langsung ke saya baru mau. Jadi begitu sahabat, setelah lebih dari setengah abad baru saya tahu, baru terjawab pertanyaan-pertanyaan selama ini yang selalu menggerogotin saya. Saya selalu bertanya, apakah saya kurang gizi? Saya selalu bertanya, apakah otak saya ini terlalu lemahnya? Saya selalu bertanya, apakah saya pikun? Saya selalu bertanya,
apakah memang kemampuan menangkap informasi saya itu jauh di bawah orang sehingga sekolah saya tinggal karena memang tidak pandai membaca itu. Saya tinggal sekolah dulu sekali 1 tahun karena memang tidak mengerti. Mengaji itu tidak pernah naik. Jadi kelas 1, kelas 1, kelas 1, kelas 1, kelas 1, adik saya sudah kelas 4 dan akhirnya jadi guru, saya tetap kelas 1. Hebat enggak itu? Bagaimana dengan teman-teman, berasa malu enggak? Tapi untung rasa malu itu bisa saya bungkus dengan nakal. Jadi saya membungkus rasa malu, saya membungkus kelemahan saya ketika itu adalah dengan nakal, dengan bandel, dengan berkelahi, dengan baku ribut, baku tinju. Ya itu. Mungkin itu inspirasi dari diri saya sendiri bahwa ketika menutup kelemahan saya berlaku sesuatu. Sehingga ketika saya katakan saya tidak pandai bahasa Inggris, mungkin karena saya bandel, saya nakal, malas belajar. Yang malas belajarnya tidak, saya sudah berjuang belajar dari SD, sangat berjuang, tapi memang saya tidak pernah bisa menghafal. Oke, sahabat semua, bagi sahabat-sahabat saya yang dari kecil, yang ketemu sudah remaja juga, yang ketemu bahkan sahabat-sahabat baru, jika ketemu saya, dan sepertinya saya enggan menyebut nama sahabat, mohon dimaklumi, itulah saya. Saya hanya bisa kenal seorang itu ketika memang namanya ada mirip-mirip dengan nama keluarga saya. Itu baru mudah saya mengingatnya. Ya, jadi ya saya ada rumus sedikit mengingatnya, tapi itu hanya sedikit. Jadi begitu sahabat mengingat itu, ya mohon maaf. Ketika ketemu, kadang-kadang ketemu saya teman-teman lama saya menghindar, bukan karena sombong, tapi saya menghindar karena saya takut dibilang sombong. Saya takut nanti dibilang kok lupa dengan teman sendiri. Bahkan dengan saudara saya sendiri juga saya seperti itu. Maksudnya kerabat. Jadi kerabat itu sudah seru bercerita sama saya, tapi otak saya lagi mikir ini siapa ini sebenarnya? Ini siapa ini ya? Ya Allah, siapa ini? Tolong ingin jangan buat malu saya. Nanti saya dipikir melupakan ini nih. Jadi seperti itu. Oke sahabat, demikian video kali ini. Setelah lebih dari umur saya lebih dari setengah abad, ya sudah tua, baru saya tahu ternyata kelemahan selama ini yang menjadi pikiran saya adalah disleksia. Ya. Dan hal yang menggembirakan saya adalah dengan mengetahui ini juga, Deddy Kobuzer walaupun dia disleksia, tapi dia berhasil. Nah, itu sebabnya akhirnya saya sering nonton video dia, suka nonton video dia, ya. Dan banyak juga memang pola-pola pikirnya hampir sama dengan saya, seperti soal pendidikan. Saya ingin anak saya tidak perlu bersekolah, tapi dia ya saya dapat tentangan dari mamanya anak, dari saudara-saudara yang lain. Dari dulu saya selalu bicara seperti itu. Pendidikan kita mungkin karena memang saya sulit menangkap pelajaran, akhirnya saya samakan mungkin anak saya dengan saya, sehingga saya ngambil kesimpulan sekolah itu tidak penting. Yang penting itu adalah pendidikan kehidupan. Makanya saya selalu bilang alam terkembang menjadi guru. Jadi belajar dari kehidupan, mempelajari skill-skill, kemampuan-kemampuan. Ya, Deddy Kobuzer adalah contoh yang baik bahwa dia sukses, bahwa dia menjadi orang terkenal, dia menjadi orang nomor 1. Oke sahabat, terima kasih telah menonton video saya ini. Semoga ada manfaatnya. Silakan dibagi-bagikan, mungkin juga ada banyak orang, ratusan orang atau ribuan orang yang mempunyai kasus seperti saya. Ya, agar akhirnya terjawab sama dia tidak terbebani. Dia tidak terbebani memikirkan
apa yang menjadi tanda tanya dalam pikirannya. Oke sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.